dengan kita punya tagline Lene itu Lene. mau nggak mau harus bertanggung jawab sama tagline itu, jangan cuma sekedar seru-seruan atau sekedar slogan saja. Nah, dari sifat-sifat buruk itu justru manusia itu malah membuat zaman ini semakin langgeng atau semakin berkelanjutan. Nah, contoh di ogoh-ogoh itu kita merespon bagaimana situasi Bali pada saat ini. Kan banyak tuh ada berita luar misalnya ya berita-berita negatif lah yang terjadi dalam waktu dekat ini di Bali. Nah, itu yang berusaha kita respon. Boleh tiang rubah boleh tiang rubah tahun depan tuh ngeredag H-1 puasa hasil. Tapi kecewa nggak dengan hasilnya, Bli? Tidak masuk 6 besar itu? Kecewa, namanya manusia kan kecewa. Halo Semeton Bali, kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di podcast Gong Demokrasi. Nah, hari ini kita ngobrol tema yang agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita bahas tentang politik, sekarang kita akan bahas tentang tema yang saat ini sedang banyak juga dibicarakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bali, karena kita sebentar lagi akan menyambut Nyepi, yaitu kita akan bahas tentang ogoh-ogoh. Kalau kemarin masyarakat Bali mungkin di sosial media kita sempat sering melihat kalau sekarang beberapa waktu lalu banyak ada festival ogoh-ogoh, perlombaan ogoh-ogoh yang saat ini juga sangat diminati oleh masyarakat, diikuti sangat antusias oleh pemuda-pemudi di Bali. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu ketua ST Seketrune yang ada di Denpasar, yang kemarin juga sempat viral karena karya ogoh-ogoh mereka yang selalu menarik perhatian masyarakat dengan keunikan filosofi atau maknanya. Dan sekarang saya akan ngobrol dengan dia, yaitu ada Bli Pagah dari ST Tunas Muda. Swastiastu, Bli Pagah. Gimana kabarnya hari ini? Astungkara baik sekali. Ya. Sayangnya saya nggak pakai baju adat kan ini, nggak apa-apa ya Bli Pagah ya? Iya. Bli Pagah, saya kira Bli Pagah bau rame-rame kesini nih. Kayak nggak ada gogo, enggak. Karena kalau malam mungkin rame. Kalau malam mungkin rame. Karena aktifnya malam kalau Seketrune. Ya. Apalagi hari kerja. Oh, kalau hari kerja ya. Gini. Tapi kalau hari kerja buat ogoh-ogoh tetap jalan berarti? Oh, kalau sebelumnya tetap, cuman kita waktu pengerjaannya lebih ke selit. Ya. Selitnya jam berapa itu? Jam 10. Oh, iya. Selit jam 10? Jam 10 malam? Enggak sih, sebelum itu sih. Emang dari sore sih kalau hari sibuk tuh paling sore sudah kita start ya. Kalau weekend baru full. Biasanya sore-sore soalnya imajinasi itu mulai gini ya. Baru muncul. Iya, Bli. Gimana perasaannya viral kemarin ogoh-ogohnya, Bli? Sebenarnya ya emang apa ya? Jadi tambah semangat lah kita jadinya. Karena memang kita membuat karya itu memang untuk ya masyarakat luas sebenarnya. Oh iya. Jadi tapi kayaknya dari tahun lalu, 2 tahun lalu kayaknya ogoh-ogoh dari ST Tunas Muda nih selalu viral ya, Bli ya? Kalau itu nggak sempat mantau juga. Masa? Tapi belinya ketua ST dari tahun berapa kalau nggak tahu? Yang ketua STT dari tahun 2022. 2022 berarti sampai tahun ini berarti yang ketiga. 3 tahun, ya. Yang ketiga ini sebagai yang ketiga tahun. Yang ketiga 2022 ST Tunas Muda itu kemarin yang ogoh-ogohnya ada akuariumnya ya? Kalau ya itu tahun itu 2023. Ya. Oke, 2023 yang tahun lalu yang putih yang Samsara. Yang putih-putih Samsara ya. Kalau sekarang itu yang gelap lagi. yang tapi gelap keren. Lagi. Cuman memang setiap tahun ST Tunas Muda ini selalu punya filosofi khusus gitu ya, Bli ya, tentang ogoh-ogohnya. Tapi kita ke ogoh-ogohnya Bli Pagah dan teman-teman dulu ya. Ini kan Angkara gitu ya. Itu tema Angkara tuh bisa dijelasin nggak sedikit Angkara tuh gimana, Bli Pagah? Kalau Angkara tuh kan artinya kejam atau jahat. Jadi kita di ogoh-ogohnya itu kita menggambarkan sifat kejam atau jahat itu sendiri. Contoh di ogoh-ogoh itu kita merespon bagaimana situasi Bali pada saat ini.
kan banyak tuh ada berita luar misalnya ya berita-berita negatif lah yang terjadi dalam waktu dekat ini di Bali ya. Itu yang berusaha kita respon. Fenomena di masyarakat negatif sekarang. ya, itu yang berusaha kita respon. Kita emang dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2015 pun kita sudah untuk dari konsep tuh kita selalu merespon kejadian-kejadian pada saat itu. Contoh di tahun 2023 yang menggunakan cabai dan akuarium itu kita merespon yang lagi gencar pada saat itu gini perang jauh, itu yang berusaha kita respon. Kalau yang kemudian yang tahun sebelumnya juga 2024. yang tahun lalu itu emang kita merespon situasi lebih luas lagi di Indonesia. Itu sebenarnya Samsara itu kan kelahiran kembali, di mana kita menggambarkan sebuah kelahiran itu pasti selalu diiringi dengan harapan. Nah, dari sanalah kita dapat ide untuk membuat ogoh-ogoh. Jadi tergantung situasi juga. Contoh tahun ini keresahan kita apa? Itu yang kita kulik, kita jadikan konsep. Oke, berarti penyalahgunaan indera manusia gitu ya bisa kita bilang ya, Beli ya. Kenapa memilih konsep ini? Kalau tahun ini mungkin yang gini ya. Kalau dari Angkara ini ya, kita kan menggambarkan ogoh-ogoh itu dengan beberapa simbol seperti telinga, kemudian mata dan hati. Nah, itu kita gambarkan sebagai bagaimana manusia itu tidak tepat menggunakan indera-indera itu, hanya dijadikan sebagai aksesoris saja indera-indera itu. Nah, dari sanalah sebenarnya indera itu sebagai filter untuk manusia itu mengambil sikap. Oke. Dari salah satu kutipan pun Srimat Bhagawan pun mengatakan bahwa manusia zaman sekarang ini zaman Kali Yuga lah ya. Zaman penuh kegelapan ini, manusia itu kan cenderung sering marah, bertengkar, kemudian tersesat, gelisah, munafik dan lain-lain itu. Nah, dari sifat-sifat buruk itu justru manusia itu malah membuat zaman ini semakin langgeng atau semakin berkelanjutan. Nah, dari sanalah kita dapat ide menggarap ogoh-ogoh dengan tema Angkara ini. Tapi kalau diperhatiin ogoh-ogoh di ST Tunas Muda itu jarang, tapi tolong dikoreksi kalau saya salah ya, nggak pernah ngambil tokoh gitu ya, maksudnya karakter tertentu, misalkan kayak seperti Kale atau Gatot Kaca itu nggak, itu lebih ke berarti ke makna atau filosofisnya yang ditekankan di ST Tunas Muda ini. Lebih ke penggambaran sifat. Penggambaran sifat. Ya. Itu karena emang dari dulu kita itu kan membuat ogoh-ogoh tuh tidak terlalu terpaku dengan tidak terlalu paku dengan tokoh-tokoh yang sudah ada. Jadi kita lebih suka mengeksplor sesuatu itu supaya gagasan sama ide itu tetap baru lah jadinya. Jadi kita teman-teman pun di Banjar biar dapat berkreativitas saja. Jadi kita menggambarkan sifat itu kan nggak ada gininya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada tokoh yang kita gambarkan, hanya sifat. Jadi kita bebas. Jadi nggak terbatas jadinya. Jadi nggak terbatas. Kalau misalkan dengan tokoh itu kan terbatas ya seperti ini sebenarnya. Kalau kita menggambarkan tokoh itu kan memang ada patokan, ada pakem, ada patokan dan segala macam. Jadi kita jadinya ket ini kan tago ngidang bermain, sisanya diubah gitu jadinya. Jadi makanya kita lebih memilih untuk merespon sifat-sifat aja. Dengan begitu ya teman-teman di Banjar lebih luas bisa merespon gitu. Lebih luas bisa berekspresi. Ya. Tapi kalau ide ini biasanya muncul satu orang, misalnya nih ya, biasanya kan setiap Banjar itu setiap SD itu ada satu maestro yang dia yang memegang andil gitu untuk tema, konsep dan sebagainya. Kalau di ST Tunas Muda seperti apa? Apa semua Banjar di semua seketurunan itu aktif terlibat dalam memilih ide yang akan disepakati itu seperti apa? Kalau di Tunas Muda sebenarnya kita punya tim khusus ogoh-ogoh, punya tim kecil. Jadi di Tunas Muda itu gitu, khusus berpikir gitu ya. Itu beda di luar panitia itu. Oh gitu, di luar panitia. Di luar panitia. Okay. Jadi di Tunas Muda itu ada kita punya satu bisa yang bilang maestro ya.
dia emang menekuni juga di bidang itu dulu. Kalau sekarang sudah dilempar. Kita punya salah satu senior juga di Banjar itu Made Putra, atau mungkin di Banjar akrab dipanggil Bobi. Jadi beliau ini yang mengkonsep ogoh-ogoh dari Tunas Muda ini, dari dia yang memilih konsep, kemudian bahannya pakai ini, pakai. Jadi teman-teman di Banjar tuh hanya apa istilahnya menerjemahkan isi ide dari Beli Bobi ini. Jadi yang di Banjar tuh fokus menggarap. Ada yang fokus di bagian ogoh-ogoh, ada yang fokus di bagian teknisi dan segala macam. Jadi emang kita tuh di tim ogoh-ogoh punya tanggung jawabnya masing-masing ya dia. Jadi kita di ogoh-ogoh tuh nggak terpaku ke satu orang. Tapi untuk maksudnya sepakat nih idenya kita tema tahun ini ya, itu tuh yang menentukan siapa? Oh emang dari tim juga, dari tim semua. Ya. Jadi dikasih gambaran seperti ini. Mungkin juga dari teman-teman ada yang ngasih ide, kayaknya nih Jen cocok, kayaknya dikasih gini cocok. Jadi setelah akhirnya fix baru kita garap. Jadi semuanya ikut menuangkan ide jadinya. Berapa orang tuh tim ogoh-ogohnya? Tiap tahun bertambah. Setiap tahun bertambah. Apa nggak makin ribet harusnya kalau bertambah banyak orang? Enggak ya, tapi tetap semakin bagus sih. Semakin bagus. Ya. Oke. Mungkin yang memberikan ide-ide itu apa tadi yang dibilang Beli Bobi yang mengkonsep itu, terus nanti pengambilan keputusan itu melibatkan yang lain gitu berarti. Ya, tetap. Ya, jadi kayak gimana istilahnya? Beli Bobi punya konsep seperti ini. Jadi dilempar, ngelah konsep ini gimana kayaknya cocok atau enggak. Jadi teman-teman tuh ada yang punya ide lagi. Oh ya cocok Bli, tapi isi gini yuk, arahnya nanti ke sini seperti itu. Kalau sudah fix akhirnya satu tim tuh langsung garap. Iya. Jadinya nggak hanya nggak hanya fokus ke atau apa istilahnya, nggak kita membebankan semuanya ke satu orang ya. Jadi semuanya ikut berpikir. Dojak ngai ge eureun berpikir ya udah masih gitu. Tapi pernah idenya bukan dari siapa tadi Beli Bobi nge? Pernah idenya bukan dari beliau. Ada sih. Kita pun gini sebenarnya, walaupun di Banjar ada ide, pasti kok Beli Bobi. Pasti ya. Ngelah ide cara gini yang kayak sama Beli Bobi pun sama seperti itu. Oh ya cocok, tambahin gini kalau bisa, tambahin gini gimana kayaknya gitu. Tetap saling kayak dosen sama mahasiswa lah jadinya. Kalau kita punya ide seperti ini, bimbingan ke dosennya gitu. Ya. Tapi di samping itu karena ST Tunas Muda ini kan memang dari dulu ya terkenalnya itu karena kita bisa bilang karya ogoh-ogohnya itu sangat filosofis gitu. Terus dari segi visual itu juga menarik, mungkin punya ciri khas atau beda dari yang lain, kita bisa bilang seperti itu. Tapi justru itu kan jadi tantangan juga beliau. Maksudnya tahun ke tahun mau nggak mau orang kan pasti menyorot. Berarti setiap tahun belinya berpikir kan caranya ini pangai pangluuk minimal seperti tahun lalu atau mungkin lebih baik. Itu menurut Beli dengan image yang seperti itu jadi tantangan nggak untuk Seketunas Muda ini, Seketunas Muda ini? Ya, terus jujur emang tiap tahun tuh itu yang menjadi tantangan sebenarnya, karena konsep-konsep seperti ini sudah kita terapkan dari tahun 2015. Jadi dengan hashtag itu ya. Dengan kita punya tagline Lenne itu mau nggak mau harus bertanggung jawab sama tagline itu, jangan cuma sekedar seru-seruan atau sekedar slogan saja. Jadi setiap tahun tuh rago, kayak caranya panglean biar daripada nibi. Jadi terus gini jadinya. Terus kita harus cari ide-ide atau gagasan baru jadinya. Mau nggak mau. Jadinya tertantang juga kita lebih luas jadinya kita lebih bisa berekspresi lah kita jadinya. Kalau penggunaan bahan-bahan, anggaplah bahan-bahan nggak lazim di ogoh-ogoh seperti tahun sekarang tuh kaca. Siapa buat gogoh kaca? Itulah jadi tantangan jadinya setiap tahunnya. Oke, padahal yang buat Tunas Mudanya ya Leni. Tapi mempertanggungjawabkan kan akhirnya. Slogan tuh ya menjadi tanggung jawab juga, pertama jadi tantangan gitu ya. Iya. Setiap tahun harus tampil beda pokoknya gitu. Setiap tahun harus nyari ide atau konsep baru, setiap tahun harus gitu. Iya, karena memang masyarakat itu kan sukanya itu yang unik gitu, yang filosofi, tapi tahun depan dilihat lagi, itu tantangan sendiri buat Beli. Kita ngomongin yang kemarin yang lagi rame ya Beli ya. Rame nggak Instagramnya Beli akhir-akhir ini? Facebooknya. Lumayan ya. Lumayan notifikasinya. Ya. Berarti
Kalau sebagai ketua Seketruna itu 3 tahun ya beliau kalau nggak salah 3 ya. tahun. 3 tahun. Berarti ini bisa dibilang tahun terakhir Ya, sekarang beli tahun pagar. Berarti 2 tahun yang lalu, maksudnya 2 tahun sebelumnya itu tahun lalu 2 tahun lalu juga aktiflah terlibat dalam Ya. Ogah-ogah. Nah, kemarin yang kita dengar itu kan ogah-ogah dari ST Tunas Muda itu nggak masuk 16 besar ya untuk Yang kemarin itu sebenarnya cuma 12 besar, bukan 16. 12. Tahun lalu 12 besar. Ya, 12. Yang tahun ini jadi 16 ya, Beliau? ya. Oke. Dari tahun lalu kan nggak lolos ya, Beliau? Nggak lolos. Sorry ya kalau saya salah. Yang tahun lalu nggak lolos, tahun ini juga nggak lolos. nggak lolos. Yang 2 tahun lalu lolos. Yang akuarium ya, yang itu Paludarium. Ya. Nah, itu lolos waktu itu. Berarti dari 3 masanya beli sebagai ketua Seketruna itu 1 lolos, 2 tidak. 2 tidak. Gitu yang apa namanya? Untuk ogah-ogah. Untuk ogah-ogahnya gitu kan. Nah, tapi belum pernah meraih juara 1 ya, Bro ya? Yang 2023 itu juara 1 di kecamatan. Di kecamatan. Tapi di kota dia nggak lolos. Lolos. Nah, itu kenapa kira-kira menurut Beli? Mungkin alasan gini Beli. Ketika ikut lomba ogah-ogah itu, apakah peserta tahu kriteria penilaian dari Dewan Juri itu seperti apa? Tahu. Itu dijelaskan oleh Dewan Juri. Dijelaskan sebelum mulai pawai atau saat TM itu pun sudah dijelaskan bahwa yang menjadi poin-poin penilaian itu adalah ini sudah dijelaskan. Oke. Terus kemarin berarti yang tahun lalu juara 1 di kecamatan, tapi nggak lolos ke 12 besar untuk yang lolos 12 besar dia. Tahun lalu. Nyari, yang akuarium yang 2023 itu lolos 12 besar. Lolos 12 nyari 3 besar atau 6 besar ya waktu di pawai kandang. Dia nggak lolos. Itu yang nggak lolos. Kalau yang tahun lalu tidak lolos. Tidak lolos 12 besar. Itu apa yang Beli bisa lihat evaluasi itu? Kenapa kira-kira? Padahal kan ogah-ogahnya kalau dilihat kita sebagai masyarakat umum ya awam gitu misalnya, ogah-ogahnya bagus gitu. Tapi kok nggak lolos? Pasti pernah Beli dapat pertanyaan seperti itu. Kalau tahun lalu tuh ya, kalau kita lihat dari ogah-ogah dulu sebenarnya karena tahun lalu itu kita bisa dikatakan ogah-ogah itu belum selesai secara maksimal sebenarnya. Yang tahun lalu? Yang tahun lalu yang putih itu masih konsep juga belum terlalu kita bisa belum terlalu matang dan segala macam. Jadi karena pada saat tahun lalu itu kita emang lagi kreditnya, jadi emang tahun lalu. Emang nggak terlalu bisa fokus ke ogah-ogah jadinya. Kalau dilihat dari secara poin penilaian mungkin mungkin ke tema juga sih kayaknya. Tahun lalu ya. Untuk alasannya mungkin ke tema atau secara visual mungkin lebih ke bukan dipandang sebagai ogah-ogah mungkin kayaknya. Kalau Dewan Juri Beli merasa seperti itu dan tim merasa seperti itu. Sempat dikatakan seperti itu karena ini lebih terlihat seperti dibilangnya dekor, lebih dilihat seperti dekor ketimbang ogah-ogah seperti itu. Yang menyampaikan statement itu siapa pada saat itu? Tim penilai. Oh, berarti yang tahun lalu. Yang tahun lalu. Sempat mengkonfirmasi kalau itu alasannya, salah satu alasan gitu mungkin ya Beli ya. Bukan alasan sih ya. Mungkin sebuah masukan sih jadinya. Ini kalau pangkenyang ide baru nyak cara gogoh ya. Mungkin seperti sebuah masukan sih, bukan alasan. Oke. Maksudnya alasan tidak lolos. Bukan alasan nggak lolos sebenarnya. Kalau alasan nggak lolos kurang tahu juga. Mungkin itu sebuah kayaknya kritikan sih itu, kayaknya masukan. Kalau kamu pakai ini lebih bagus lagi dia. Tapi kreativitasmu tetap masih unggul. Cuman kalau bisa kamu pakai ini lebih bagus gitu. Pangsing cer dekor nan gogoh seperti itu. Juga, tapi Beli nggak nanya, berarti kalau misalkan ditambahin ini dan tidak seperti dekor, lolos artinya 12 besar, nggak nanya gitu pada saat itu? Senjuari. Tapi ada itu di pikirannya Beli pada saat itu? Enggak sih, karena kalau ogoh-ogoh itu kan ketika dia diam itu emang sebuah dekor jadinya. Kalau tiang ya, pemahaman tiang pribadi, kalau ogoh-ogoh tidak ditegan,
tidak ditekan, tidak diarak keliling desa, hanya ditaruh depan banjar, itu kan sama saja patung sebenarnya, sama saja sebuah hiasan atau dekorasi sebenarnya. Ketika ditegan, diarak, diupacarai, baru bisa dikatakan ogoh-ogoh seperti itu. Makanya ini cara dekorasi nih kan sing tegan ya, makanya dekorasi seperti itu mungkin. Pada saat itu. Yang di pikiran saya sendiri seperti itu terlintas. Gotong royong dah gitu. Seperti itu. Iya. Itu yang tahun lalu seperti itu. Yang tahun lalu. Iya. Kalau yang 2 tahun lalu? Kalau yang 2 tahun lalu itu yang akuarium itu lolos 12 besar. Lolos Kalau 12 yang besar. 2 tahun lalu tuh emang apa ya? Emang ada pada saat pawai emang ada pengurangan dari karya itu sendiri. Jadi kita 2 tahun lalu itu emang kalau dari alasan juri yang tiang dengar pada saat TM seperti itu. Jadi kita itu mengurangi isi dari ogoh-ogoh itu. Jadi kita tuh maksudnya ST dari Tunas Muda. Dari Tunas Muda. Itu kolamnya kita kuras, kemudian ikannya kita keluarin. Nah, itu kan secara tidak langsung kita jadinya membohongi juri. Karena pada saat penilaian di tempat ogoh-ogohnya ada airnya, ada kolam, ada ikan banyak. Setelah dipawaikan malah hilang ikannya, airnya dikuras. Itu disampaikan sama Dewan Juri seperti itu? Itu sempat disampaikan. Itu jadinya sebuah pengurangan dari karya itu sendiri seperti itu. Makanya oke lah, aja lah benar sih. Tapi kembali lagi karena kembali lagi kayak yang Tiang bilang tadi itu. Nah, kalau diam kan emang dekor. Kalau diam kan emang sebuah karya sebuah karya instalasi lah bisa dibilang kalau ogoh-ogohnya diam. Kecuali kalau emang dipawaikan diarak, ditegan dan apalah tuh diupacarai baru bisa dikatakan ogoh-ogoh seperti itu. Jadi pada saat dia menjadi karya patung atau karya instalasi itu kita kasih ikan gitu. Pada saat kita tegan kita ambil ikannya. Berarti Beli Paga itu setuju dengan alasan Dewan Juri pada saat itu yang 2 tahun lalu dan tahun lalu mungkin ada alasan-alasan yang kurang gitu ya di ogoh-ogohnya, terutama yang ogoh-ogoh yang ada akuariumnya itu. Tapi belinya punya pembelaan sendiri tadi kalau diam di dekor makanya disikan gitu. Baru kepikiran. Kalau pada saat itu kepikiran jawabnya begitu. Mungkin ya. Iya. Tapi gini Bli, maaf saya potong. Kalau dari ST Tunas Muda sendiri itu sebenarnya memaknai ogoh-ogoh itu seperti apa sih Bli? Maksudnya ogoh-ogoh yang memang dibuat oleh Beli Paga dan teman-teman dari ST Tunas Muda ini memaknai ogoh-ogoh itu sebagai sesuatu yang diarak, maksudnya itu kan sebenarnya kan ogoh-ogoh itu kan bagian dari tradisi ritual kita nyepi ya, pengurupuan, atau sebagai sesuatu yang diam di Balai Banjar, dihias, dipertontonkan oleh masyarakat. Sebenarnya maknanya lebih kemana ST Tunas Muda itu buat ogoh-ogoh? Sebenarnya kalau kita memaknai ogoh-ogoh tuh, kalau yang pribadi ya, kalau yang saya pahami itu kan ogoh-ogoh tuh seperti yang Tiang bilang tadi tuh, ogoh-ogoh tuh bisa dikatakan ogoh-ogoh kalau diarak, kalau apa istilahnya ditegan lah, diarak, ditarikan baru bisa dibilang ogoh-ogoh. Cuman karena pemahaman tentang ogoh-ogoh itu banyak sekali. Ada yang bilang bahwa ogoh-ogoh itu adalah salah satu sarana untuk menetralisir hal-hal negatif. Jadi ada banyak persepsi tentang ogoh-ogoh itu. Jadi karena kita sekarang menganggap ogoh-ogoh itu juga bagian dari kreativitas. Jadi kita punya dua pegangan jadinya. Nah, seperti yang bilang tadi itu, ketika dia diam, dia emang sebuah karya karya instalasi seperti itu, karya dekor untuk apalah tuh, karya seni patung dan segala macam. Tapi setelah dia diupacarai, diarak keliling desa, baru kita bisa sebut itu sebagai ogoh-ogoh. Jadi karena banyak sekali juga persepsi orang itu kan beda-beda ya tentang ogoh-ogoh. Tapi kalau Tiang boleh punya persepsi sendiri, bukan persepsi, punya keinginan lah, entah untuk instansi-instansi terkait seperti tentang ogoh-ogohan, khususnya ogoh-ogohan ini, entah itu dari seniman ogoh-ogoh atau pemuka agama atau siapa instansi terkait membuatkan satu
satu buku tertulis lah tentang apa itu ogoh-ogoh. Panduan gitu ya. Sebuah panduan, sebuah ya hitam di atas putih lah, sehingga kita semua ini biar satu persepsi tentang ogoh-ogoh tuh, bahwa ogoh-ogoh tuh apa sih sebenarnya gitu. Apa sih sebenarnya ogoh-ogoh tuh, biar kita semuanya satu sama. Karena beda-beda juga persepsi orang-orang itu kan tentang ogoh-ogoh, beda-beda. Ada yang menganggap ogoh-ogoh itu adalah seperti yang Tiang bilang tadi dah. Ada yang bahkan menganggap ogoh-ogoh nak ada hubungnya nyepi gitu. Ada yang bilang seperti itu. Karena ogoh-ogoh ini kan termasuk belum terlalu lama lah ya. Baru ada ogoh-ogoh ini, mungkin aku kurang tahu, mungkin nggak terlalu jauh-jauh banget kayaknya. Ogoh-ogoh ini kan masih baru juga kayaknya. Itulah biar satu persepsi lah kita tahu tentang ogoh-ogoh. Oke, berarti kalau dari Tunas Muda itu ya ada hanya dua itu, itu, yang dua tadi. Ketika dia diam, dia sebut dekor atau karya instalasi atau seni patung. Ketika dia arak atau di pacari segala macam baru ogoh-ogoh. Jadi nggak masalah kalau di arak itu ada bagian-bagian yang tidak ya, diikut di arak. Karena yang tidak ikut di arak itu bagian dari pas dia jadi dekor gitu maksudnya. Ya. Cuman kalau dibawa ke lomba juri kan sudah punya pegangan, ketentuan dan lain-lain. Kalau dilombakan tuh sah-sah saja pada saat itu kita memang melakukan pengurangan di karya itu. Jadi emang pada saat itu salah satu alasan kenapa tidak lolos ya emang seperti itu adanya emang. Ya. Itu kan yang 2 tahun lalu dan tahun lalu nih yang kita bahas ya. Nah kalau yang tahun ini kira-kira apa menurut Blipaga dan teman-teman mungkin setelah evaluasi? Karena kan kalau kita lihat di Instagram atau di sosial media kan biasa ya sebelum dinilai mungkin netizen udah menilai dulu gitu kan, ini luang nih. Ada juga yang sudah langsung terang-terangan bilang fix juara 1 gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya nggak tidak lolos ya 16 besar tahun ini untuk ke Sanggau Fest itu. Kalau dari Blipaga dan teman-teman kira-kira melihat apa yang bisa membuat ogoh-ogohnya Bli tidak lolos tahun ini? Tahun ini yang menjadi kekurangan kita. Ya kira-kira yang sampai saat ini deh gitu. Sampai saat ini belum tahu. Apa yang jadi kekurangan. Cuman kalau sebenarnya kalau dari kita dari Tunas Muda tuh emang karya yang tahun ini emang sudah maksimal. Baik dari kita penerapan konsep, kemudian mengimplementasikan ogoh-ogoh itu emang sudah maksimal. Cuman untuk pada saat untuk lomba sekarang kita sampai saat ini belum tahu sih apa yang menjadi evaluasi. Tapi itu disampaikan nggak? Biasanya disampaikan nggak sama juri? Pada saat penilaian belum atau gimana? Pada saat penilaian sih enggak disampaikan apa yang menjadi kekurangan. Karena pada saat itu kredit sekali, karena rame juga antusias masyarakat tuh pada saat itu rame juga. Jadi kita jadi entah karena yang ambil juri hanya melaksanakan tugasnya secara poin-poinnya aja. Jadi nggak terlalu basa-basi, lebih langsung poin-poinnya aja. Entah dengan apa tuh juga. Jadi kita nggak sempat bertanya ada masukan atau tidak. Terus kemudian kira-kira di mana kurangnya. Jadi nggak sempat seperti itu. Jadi makanya sampai sekarang kita belum tahu sih apa yang menjadi apa yang menjadi kekurangan di ogoh-ogohnya. Tapi kalau dibandingin tahun yang ini saya ngomong dari masanya Bli dulu ya 3 tahun ini, puas nggak dengan hasil karya yang tahun ini yang sudah Bli dan teman-teman buat meskipun tidak lolos 16 besar ke Sanggau Fest ini, puas nggak dengan hasilnya? Puas sih, karena karena namanya orang ikut lomba itu kan punya ambisi untuk cari juara. Cuman kita sudah dari awal sudah sepakat dari 2 tahun lalu bahkan kita sudah sepakat bahwa oke lah kita ketika ikut kompetisi itu punya ambisi untuk menjadi yang terbaik. Tapi bukan itu yang utama. Karena memang tujuan kita, karena ogoh-ogoh ini kan seninya kompleks, karena ada seni patung, seni lukis, seni tari tabuh dan segala macam, bahkan teknologi sampai itu. Jadi kita tuh di ogoh-ogoh tuh lebih mengutamakan kekompakan sama solidaritas. Belum lagi selama prosesnya kita bisa mencari bibit-bibit baru, kemudian calon-calon pemimpin dan segala macam. Jadi selama prosesnya tuh selain kita punya ambisi untuk menjadi yang terbaik, banyak
nilai-nilai plus yang kita dapat. Bahkan sampai sekarang seperti yang Tiang bilang tadi tuh, tim ogoh-ogoh setiap tahunnya bertambah. Ya, setiap Semua bertambah pengen tiap tahun. masuk tim ogoh-ogoh. Jadi ada yang wih Bang Kenian, wih oh ya kamu punya kesempatan belajar jadinya di Banjar. Seperti itu. Oke, puas sama hasilnya. Puas sama hasilnya. Tapi kecewa nggak dengan hasilnya, Bli? Tidak masuk 6 besar. Kecewa, namanya manusia kan kecewa. Kecewanya berapa? Kecewanya paling 2 menit. Setelah singkat itu, sekali, kalau saya agak lama biasanya. kecewanya paling 2 menit. Setelah itu udah bersiap lagi. Teman-teman gimana? Maksudnya dari STT Tunas Muda pada saat lihat hasilnya nggak lolos 16. Teman-teman pun sebenarnya ya kecewa, cuman itu dah 2 menit aja, nggak boleh lebih juga kecewa. Karena dari awal juga kita udah sepakat kalau kita konsisten di jalur ini, di jalur jalur lane itu, berani tampil beda tuh ya emang resikonya, karena ogoh-ogoh dengan kemasan baru setiap tahun itu kan kita belum tahu akan jadi apa nantinya, karena yang kita garap itu adalah sesuatu yang baru. Jadi emang resikonya ya tidak selalu bisa diterima gitu. Karena kita belum tahu gimana hasilnya nanti. Kalau yang sudah ada itu kan bisalah kita menebak-nebak gimana hasilnya. Ya itu sih menjadi risiko sebenarnya. Dan ketika kita tahu bahwa ini menjadi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak lolos, ya teman-teman ya udah gitu. Jadi nggak terlalu gitu. Karena mereka dari awal juga udah tahu risikonya seperti apa. Jadi nggak terlalu beban juga. Leni itu Leni kan bisa juga len selerani. Ya, seperti itu lah. Bagaimana? Berusaha tampil beda setiap tahun tuh menjadi tantangan juga. Ya. Jadi dari suku Turno sih. Tapi ada target nggak sebelumnya, Bli? Kayak target tahun ini biar menang di Kesanga Fest gitu. Ada targetnya. Itu dah. Kita tetap punya ambisi untuk lolos lah dulu, tetap punya ambisi untuk lolos. Cuman ya gitu, dari awal di awal tuh kita dihadapi oleh pilihan yang sulit juga. Kalau kamu kalau kamu konsisten di jalur ini ya agak susah jadinya. Karena apa ya? Seperti yang Tiang bilang tadi itu dah, karena hasilnya kita belum tahu nanti hasilnya akan seperti apa, karena yang kita coba itu baru. Jadi emang ketika tidak lolos diprediksi jadinya emang ketika tidak lolos tuh emang udah tuh kayak resiko nih milu lomba, resikonya nanjak kalah ya. Jadi teman-teman tuh udah dari awal udah tahu lah resikonya seperti apa. Kemungkinannya yang lolos nih yang konsep yang tetap konsisten, ada kemungkinan yang lolos. Nah, sengkian lolos tapi Rago tetap ngidang konsisten. Nah, seperti itu. Jadi ada timbal baliknya juga. Ketika dia tidak lolos, dia tetap bisa konsisten dengan tagline lainnya itu. Berarti target menang di Kesanga Fest atau target menang di hati masyarakat gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk masyarakat itu kan kita berkarya tuh memang untuk masyarakat ya. Terutama di ogoh-ogoh itu terutama menjadi di Denpasar jadi sebuah daya tarik lah, terutama di STT pun seperti itu. Cuman di musim ogoh-ogoh kira Rago ngidang nekang nak seliu totoan gitu. Jadi ketika sing lolos tapi ogoh-ogoh dikerjakan di orang luang nah demen masih ada. Iya. Kita tetap jadinya jadi rasa kecewa tuh, makanya cuma 2 menit kan kecewa. Bahkan setelah pengumuman pun situasi Banjar juga masih tetap ramai dan segala macam. Jadi itu yang buat teman-teman tuh masih tetap semangat. Masih tetap semangat ya. Yang penting kan masyarakat gitu ya. Tapi Bli pernah nggak sama teman-teman karena namanya kita manusia, kalau misalnya tidak lolos kompetisi gitu kan pasti ada perasaan kecewa. Pingin tahu apa sebenarnya nih kuang, apa nih kuang gitu. Atau enggak yang lain yang lolos gimana gitu. Pernah nggak Bli mencocokkan kriteria yang juri berikan dengan yang lolos itu? Kalau mencocokkan nggak pernah sih. Cuman kalau yang dari kemarin, dari 2 tahun lalu kita lihat, tahun lalu tuh 2 tahun lalu. Pokoknya setelah yang sebelumnya tuh kita lihat, kita jadikan bahan evaluasi juga bahwa, kan sih ane lolos tuh buat tinggal nih sambil melalui kamu. Kita lihat karyanya seperti gini. Nah setelah itulah kita dihadapi oleh pilihan yang Tiang bilang tadi tuh yang kedot juara. Harus gini. Tapi yang konsisten, resikonya wah lolos gitu. Nah, itu sudah kita diskusikan itu 2 tahun lalu.
sudah Ya. sempat kita diskusikan Oh, hal-hal ya. seperti itu. Berarti sudah sempat memperhatikan, oh berarti yang menang-menang tuh memang kesamaannya ini, misalnya yang harus juara 3 juara itu ya. gitu. Oke, ada nggak yang juara tapi kalau beli lihat kayaknya ini nggak sesuai dengan kriteria penilaian, Nadi bisa ya man juara, ada nggak yang beli lihat gitu? Enggak sih. Nggak ada. Memang yang lolos itu emang terbaik semuanya. Ini jawaban aman apa gimana nih? Bli? Enggak sih, emang benar. Nggak emang benar. Karena ke penilaian di tempat sama penilaian pada saat pawai itu kan beda-beda. Jadi penilaian tempat tuh ada poin-poin penilaiannya ini pada saat pawai beda lagi poin-poin penilaiannya. Jadi ada yang contoh ada Banjar A misalnya pada saat penilaian di tempat itu dapat juara 10 itu misalnya. Tapi pada saat dipawaikan bisa dapat juara 1 seperti itu. Jadi kan iya. beda lagi poin-poin Baik, penilaiannya baik. pada saat pawai atau diam di tempat tuh beda dia poinnya. Jadi kalau misalkan yang pada saat dia dikurasi 12 ya 12 itu 16 itu dia juara sekian, nanti belum tentu pada saat pawai dia tetap di posisi yang sama. Ya, jadi ada poin yang ada kriteria lain pada saat pawai itu. Makanya kita enggak bisa gini istilahnya, oh yo cocok juara 1 karena mululuung kene gitu. Walaupun pada saat penilaian di tempat tuh dia dapat di posisi urut ketiga itu misalnya. Tapi pada saat pawai penampilan saat pawai itu emang maksimal sekali, ya cocok dia dapat cocok posisinya berubah. Oke. Seperti itu. ST Tunas Muda kan sempat lolos 16 besar itu 2 tahun lalu terakhir ya. 12 besar. 12 besar pada saat itu ya. Nah itu mengkonsep yang untuk pawainya itu setelah lolos atau memang dari awal udah dikonsep nih? Setelah lolos. Karena yang 2 tahun dulu pertama kali ada pawai di Puputan setelah tahun berapa ya? 2023 itu ya? 2013 kayak yang terakhir. 2013 jadi 2023 itu pertama lagi ya. Jadi pada saat diumumkan bahwa Tunas Muda lolos juga, jadi pada saat itu baru ngeredag tumben pawai juga. Karena di desa kan nggak bisa semaksimal itu kita pawai, jadi tumben pawai. Berarti yang kemarin yang tahun ini berarti memang belum mempersiapkan sampai ke pawai berarti? Belum. Gitu. Ya, emang belum kita persiap. Kita sebelum penilaian itu emang fokus di fokus pawai di desa sih untuk garapan pawainya. Tapi untuk pada saat itu akadnya belum. Kalau misalkan udah gimana? Lebih gini, lebih kecewa gitu ya. Tapi ya namanya, tapi kalau menurut saya sih kecewa tuh kan manusiawi ya, Bli ya. Cuman kalau kita lihat lagi, saya dengar dari tahun lalu katanya sudah digarap ogoh-ogohnya ini ya, Bli ya, dari November ya, Bli ya. Ya, dari November itu baru kita merancang konsep. Terus penggarapan ogoh-ogohnya dari bulan Desember. Oke, berarti sekitar 2 bulan ya, Bli ya? Sekitar 3 bulan lah. 2-3 bulan itu ngerjain ogoh-ogoh, tapi melihat hasilnya gitu ya, Bli ya, kan kita bisa bilang lah, oh hasilnya tidak sesuai ekspektasi, tidak masuk 16 besar gitu. Apa refleksi terbesarnya Bli dan teman-teman? Misalnya kalau boleh mengulang mungkin dari bulan November kemarin itu, apa yang akan Bli dan teman-teman lakukan yang berbeda mungkin biar hasilnya beda? Pernah nggak kepikiran itu, Bli? Enggak sih. Enggak sih, cuman soalnya apa yang kita berusaha rancang tuh emang kita misal seperti yang bilang tadi sebelum kita proses tuh kita melakukan diskusi yang cukup panjang juga, cukup berkali-kali diskusi, kemudian bisi menjajal ya timpal karena ada hal-hal seperti itu, bahkan sampai berengkar, oh saya cocok gini, orang cocok ini seperti itu. Jadi ketika sudah fix, sudah dapat ide-ide terbaik, kita garap. Jadi itu emang sudah maksimal banget dari konsep. Berarti nggak ada maksudnya sedikit penyesalan seperti ini misalnya Bli. Kita tawang gitu, Mbak Kenang mungkin lolos raga, Mbak Nikon itu nggak ada. Nggak ada sih. Okay. Memang dari awal sudah fix. Masa bukanti mau kalau pangbot diskusi kanti man jajal masa biar menyesal. Berarti memang sudah itu konsep yang Bli dan teman-teman sepakati gitu ya. Ya ada kecewa sedikit tapi memang
itu Lenny-nya Ya. Tunas Muda gitu. Tapi mungkin tahun depan pasti ada target ya, biar tahun depan kalau bisa Paraga Pang lolos sekian belas besar gitu. Nah, tahun depan sih sebenarnya belum sempat diskusi sih. Cuman kalau dari Tian sendiri masih tetap ingin konsisten sih sebenarnya. Tetap akan ikut nggak beli kompetisi? Karena kan ini 2 tahun berturut-turut dengan hasil yang kita lihat mungkin, dan masyarakat sebagian besar mungkin masyarakat juga lihat Luwung kini dia lolos gitu misalnya. Ada keinginan untuk nggak usah deh ikut lagi ke Sangfest atau tetap akan ikut tahun depan? Mungkin apa ini? mungkin ikut. Mungkin. Cuman sebenarnya pada saat setiap ogoh-ogoh, setiap apapun kalau kita ikut kompetisi itu sebenarnya kita diskusi dulu. Jadi Tiang pun sendiri walaupun punya istilahnya punya jadi ketua Sekotruno lah, Tiang nggak akan bisa menentukan itu sendiri, milu sing. Jadi kita tetap diskusi. Kita lihat dulu evaluasi yang kemarin kita jadikan evaluasi. Kini asane ngidang asane bareng sing, ngidang asane rago ngelah ambisi untuk lolos seperti itu. Jadi ketika kayaknya masih bisa, kita ikut. Tapi nggak ada dengar dia memilu tahun depan gitu gara-gara ngambul gitu kemarin lolos ada. Ngambul sih enggak ya. Enggak sih. Tunas Muda apa kelih-kelih. Oh iya. Berarti tahun depan kemungkinan besar tetap ikut. Mungkin tetap ikut ke Sange Festival kemungkinan besar. Tapi tetap membuat karya yang konsisten seperti ini ya, atau ya tahun depan Kang Wang berada gini, apa ada wacana gitu? Enggak sih, karena kita ingin setiap tahun tuh naik tingkat terus. Kita nggak ingin stuck munto-munto kan dalam berkarya ya. Maksudnya kalau kita berkaca lagi dari ogoh-ogohnya, kita nggak mau bikin yang sudah kita bikin, apalagi yang sudah pernah orang bikin. Jadi setiap tahun tuh kita ingin tetap naik kelas pokoknya. Ya. Harus tetap beda pokoknya, harus pokoknya. Ya, meskipun apapun yang terjadi nanti pada saat kalau ikut festival atau kompetisi itu menang kalah gitu ya, Bli. Kalau boleh tahu Bli nih, kalau boleh di-spill berapa habis biaya ogoh-ogohnya tuh? Itu ogoh-ogohnya iya, rata-rata berapa tuh? Kalau ogoh-ogoh aja sampai sekarang itu sekitar 30 sampai 35. 30 sampai 35 juta. Ogoh-ogohnya? Ya. Karena kebanyakan bahan yang kita gunakan tuh dari limbah soalnya. Jadi bahan-bahan finishing yang kita gunakan tuh sebagian besar tuh dari limbah, seperti limbah kaca, limbah kaleng, limbah tutup botol, limbah kayu, akar dan segala macam tuh emang kita dapat karena suka melalui ke pasir ada kayu lapuk abo ke Banjar. Melalui ke Kelungkung ke alas-alas ada akah-akah abo mulai. Saya pikir justru kalau bahannya ramah lingkungan jadi lebih mahal, enggak berarti ya, Bro? Mungkin ada yang kalau kita pernah kita tahun 2017 itu pakai ikan teri sebagai tekstur ogoh-ogoh itu bahkan lebih mahal dari cat ikan terinya. Itu jadi lebih costnya lebih banyak. Jadi. Berarti ramah lingkungan dengan yang memanfaatkan limbah tuh itu beda ya, Bro ya? Itu beda. Ini memanfaatkan limbah. Memanfaatkan limbah. Lebih ke memanfaatkan limbah sih kalau yang tahun ini. Ada memang beberapa yang emang kita peruntukannya untuk apa istilahnya pangluung dek jenang nih beli. Tapi ini cukup. Ini asalnya ada as-as nih, ini ngalih as-asnya yang bisa dipakai, kita pakai seperti itu. Iya. Itu tadi belinya bilang ogoh-ogohnya aja. Berarti emang di luar itu apa, Bli? Ya di luar itu kan ada yang lain-lain seperti konsumsi mengadang vitamin gitu. Itu bahkan total berapa tuh, Bli? Kira-kira sampai saat ini ya kan belum sampai nanti nih. Sekarang ini udah berapa tuh? Semua tuh paling 40-an sih rata-rata ya. Dari tahun ke tahun dulu paling 40-an sudah sama ogoh-ogoh, sudah sama vitamin Sekotruno, sudah konsumsi dan segala macam tuh. Rata-rata 40-an. Tahun-tahun sebelumnya juga rata-rata segitu. Rata-rata segitu. Oke, berarti bukan itu yang bikin tahun depan mungkin ikut mungkin enggak, itu bukan karena kapok norok. Bukan. Jadi kita pun juga sebenarnya kalau masalah dana ya kita kan banyaklah dapat dukungan dari sponsor, dari
teman-teman di Banjar, dari orang tua kita juga, bahkan dari pemerintah juga melalui BKK. Jadi kalau masalah dana bisalah kita atasi. Jadi nggak sampai nguras kas, Enggak saja itu enggak. Bahkan setiap STT pasti pengalian dananya entah dari basar atau baju itu kan pasti ada masukan tambahan. Iya. Jadi kalau masalah dana aman sih. Dana aman ya. Ya. Yang penting kreativitas tetap berjalan ya. Iya. Oh iya, ini lagi satu beli ya. Saya sempat notice kan, saya sering lihat Instagramnya tuh adalah muncul komen langsung ketawa, pasti udah pernah baca mungkin beli ya. Adalah muncul komen netizen, salah satu alasan nggak lolos tuh mungkin karena salah tema. Itu gimana Bli? Bener nggak tuh salah tema? Kalau tema festival tahun ini tuh Sadu Agni itu ya, Sadu Agni kalau tidak salah, semangat membara. Yeah. Atau tema Kesanga itu kan tema festivalnya. Tema lomba seperti apa Bli? Dikasih temanya atau gimana? Tema ogoh-ogoh. Kalau untuk tema ogoh-ogoh tuh ada berapa macam ya kalau nggak salah. Pokoknya seingat saya itu ada. Temanya nggak cuma satu? Nggak cuma satu. Ada tema pewayangan, kemudian apa istilahnya, tema-tema cerita rakyat tuh ya. Cerita rakyat, kemudian ada lagi satu apa ya istilahnya. Pokoknya temanya tuh nggak kita pilihan tema. Dikasih ada beberapa tema yang bisa kita ambil seperti itu. Okay. Jadi ada satu tema tuh yang kita lebih kliknya ke sana. Jadi kita menggambarkan sifat buta. Jadi bukan buta yang kita bukan tokoh buta yang kita buat, tapi kita menggambarkan, contoh seperti tahun sekarang kita menggambarkan sifat-sifat negatif. Kita merespon juga realita di lapangan tuh seperti apa. Kita ambil yang negatifnya, kita respon, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk ogoh-ogoh seperti itu. Jadi tema itu adalah pilihan-pilihan tema di kriteria lomba itu ada. Dan belinya merasa cocok dengan, maksudnya masih di tema. Masih kalau masalah di tema itu kita tiang rasa masih cocok ke bukan cocok. Masih mengikuti kriteria. Ya, berarti itu komen iseng aja Beli ya. Itu kan komen. Mungkin maksudnya ogoh-ogoh ini terlalu sing cara ogoh-ogoh seperti itu. Emang ada yang pernah beli dengar seperti itu atau beli baca seperti itu? Karena seperti itu dah Tiang bilang tadi, karena pandangan kita tentang ogoh-ogoh tuh banyak sekali. Jadi orang menganggap ogoh-ogoh tuh sebatas ini. Tapi dari STTM ogoh-ogoh tuh lebih luas lagi gitu. Jadi ogoh-ogoh yang kita garap lebih ke level yang lebih tinggi ini dianggap jauh dari ogoh-ogoh pada umumnya seperti itu. Jadi karena kita juga tidak punya patokan bahwa engken sih sebenarnya ogoh-ogoh tuh. Jadi kita lebih mengeksplor aja jadinya. Cuman kita tetap esensi dari ogoh-ogohnya tidak kita hilangkan. Iya. Masih bisalah kita pertanggungjawabkan bahwa ogoh-ogoh itu kini masih bisalah kita pertanggungjawabkan. Sampai sekarang masih ramai beli ya orang lihat ogoh-ogoh di banyak masyarakat. Lumayan sih. Saya kalau bahkan kemarin saat hujan pun ada. Yang datang di sini hujan. Tapi banyak, maksudnya segala umur ya beli ya, dari anak-anak sampai orang dewasa tuh semua tampak menikmati itu. Kalau melihat itu beli ada kepuasan sendiri dengan teman-teman. Ternyata masyarakatnya liu masih demen gitu. Bahkan di awal kita pernah punya dari di awal pada saat merancang ogoh-ogoh dengan tambahan aviari atau kandang burung yang kita aplikasikan ke ogoh-ogoh tuh, kita sempat mikir seperti hijena aviari, hijena kedis, demen bu nak cenik-cenik tuh ke Banjar ninggal gogoh, pangsing yo nyonan jok gogoh serom gitu, pang bani ninggal gogoh ke Banjar, hijena kedis, pang lucu deh gitu. Jadi pada saat hari-hari libur seperti Sabtu Minggu tuh nak cenik sih gogoh. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sesuai ya. Dinikmati oleh masyarakat gitu ya.
Tapi Ya, nanti karena burungnya diarah beli. oh nah, pusing burungnya. Sama kayak ikan Sama kemarin. kayak ikannya. Berarti itu bagian dekorasi yang beli Ya, bilang tadi. bagian dekorasi ya. Karena ogoh-ogohnya nengil kan dekorasi. Jadi kita kasih burung gitu. Iya. Oh itu ya ide yang bagus ya beli ya. Maksudnya kalau memang targetnya agar masyarakat menikmati gitu. Ya, Cuman ya. balik lagi kalau kompetisi kan ada Beda lagi kriteria, ya. beda Kalau lagi. kondisi kan ada batasan atau poin-poin yang harus kita ikuti. Iya. Tapi Bli, kalau misalkan tadi Bli udah bilang kalau bahan-bahan dari ogoh-ogohnya ST Tunas Muda ini kan konsisten selalu yang misalnya mendaur ulang gitu ya Bli ya, limbah atau yang ramah lingkungan. Kalau Bli menilai style ogoh-ogoh yang di luar itu, misalnya yang tidak menggunakan bahan yang ramah lingkungan, alias barang yang tidak ramah lingkungan gitu, pakai styrofoam dan sebagainya, atau style ogoh-ogoh robotik itu gimana Bli melihat itu? Sebenarnya itu kalau penggunaan penggunaan bahan ramah lingkungan itu kan sudah baru dimulai sejak tahun 2015 di Denpasar. Ya. Nah, itu yang menjadi poin penilaian pada saat lomba. Jadi di Denpasar tuh atau bahkan dibuat paten oleh pemerintah bahwa di Denpasar harus ogoh-ogoh ini tidak menggunakan bahan-bahan plastik atau bahan yang tidak ramah lingkungan seperti itu. Jadi ketika ada orang lain menggunakan menggarap ogoh-ogoh yang menggunakan styrofoam atau segala macam tuh sah-sah saja. Karena sing dulu lomba ya. Sing dulu lomba. Apa ben sing nengil di Denpasar gitu. Sebenarnya berkarya tuh kan kita nggak bisa ayo berkarya tuh harus 2 tahun nih konyang aja gitu. Sebenarnya apa ya? Fleksibel sih, tergantung si senimannya. Dia lebih jago di sini selagi dia bisa mempertanggungjawabkan sampahnya, kemudian lingkungannya. Sebenarnya kalau menurut Tiang sebenarnya ya itu memang tergantung senimannya sendiri. Tapi kalau bisa ramah lingkungan. Kalau bisa ramah lingkungan, karena lumayan ya kalau selain kita bisa menjaga lingkungan, kalau salah satu pelopor yang yang menjadi pelopor untuk bahan ramah lingkungan ini kan dari siapa? Dari Bli Marmar. Ya, Bli Marmar. Jadi menurut Bli Marmar tuh kalau dulu Tiang pernah dengar kalau menggarap sebuah karya yang sekarang yang kembali ke ngulat menggunakan bambu dan segala macam tuh emang kita bisa memaksimalkan SDM tuh untuk ikut menggarap. SDM untuk ikut menggarap kalau nggak mau jadinya harus ikut ya. Itu yang menjadi nilai plus juga. Makanya kita lebih lu ngasane yang ngulat konyangi dang sing idange gogoh batak negul ting masa sing idang. Jadi kalau dulu kan rasanya nggak bisa sungsungnya gogoh gitu. Sekarang tuh bisa kita maksimalkan seluruh warga Skoturno itu jadinya. Seperti itu. Kalau yang robotik gimana, Bli? Kalau yang robotik sebenarnya bagus juga. Kalau menurut Tiang bagus karena zaman itu kan terus berkembang. Jadi memadukan budaya, tradisi dan teknologi itu cukup susah. Jadi ketika ada yang bisa itu kalau menurut saya sendiri itu keren aja. Keren. Iya. Namanya seni fleksibel gitu ya intinya Bli ya. Dinikmati masyarakat, bisa dipertanggungjawabkan juga sama sesuai kemampuan, kebutuhan. Iya. Tapi kalau dari pengalaman Bli dan teman-teman dari ST Tunas Muda itu gimana sebenarnya sebaiknya kalau menurut Bli ya seni ogoh-ogoh itu dinilai? Apakah harus kita menitik beratkan pada aspek teknis pembuatannya atau filosofinya atau daya tarik panggungnya atau elemen lain yang perlu diperhitungkan? Kalau menurut Bli apa? Ogoh-ogoh tuh harus gimana? Pada saat lomba atau emang pada umumnya? Secara umum. Kalau secara umum setahu saya ya, sepemahaman saya ogoh-ogoh itu kan tujuannya untuk menetralisir hal-hal negatif. Jadi sebenarnya dari segi pawai, kemudian dari menggarap ogoh-ogoh, teknis dan segala macam itu kan sebagai bentuk
sebagai bentuk kreativitas saja sih sebenarnya. Sebagai bentuk panghidang berkreasi di Banjar. Jadi secara umum sebenarnya yang penting ogoh-ogoh tuh tujuan utamanya tersampaikan. Sisanya udah apa istilahnya? Sisanya seperti kreativitas dan panggung dan segala macam itu tergantung si pelaku sebenarnya. Oke, menyesuaikan tuh maksudnya apa untuk ogoh-ogoh ngarak pas nyepi atau lomba itu beda berarti gitu. Secara umum sepemahaman Tiang itu kan ogoh-ogoh peruntukannya untuk menetralisir hal-hal negatif. Jadi apa ogoh-ogoh yang penting seram gaya untuk menggambarkan sifat buruk tuh, untuk menggambarkan hal-hal negatif tuh sebenarnya sebatas itu pun cukup sebenarnya. Tapi karena sekarang itu juga bagian dari kreativitas, masih sah sih sebenarnya. Cuman selagi masih di jalur untuk menetralisir hal-hal negatif itu aja sebenarnya. Masih tidak dihilangkan sih sebenarnya harusnya. Iya. Jadi kayak filosofinya, teknis pembuatannya itu kembali ke si senimannya. Si seniman itu dan untuk apa gitu ya, Bu ya. Berarti kan nggak apa-apa kalau misalkan yang ikut lomba yang seni sekali yang enggak ya. Yang penting filosofinya. Yang penting tujuan awalnya tersampaikan untuk menetralisir hal negatif tuh. Iya. Setiap tahun tuh selalu dokumentasikan nggak Bi perjalanan ketika membuat ogoh-ogoh ini kalau dari Desa Tunas Muda sendiri? Karena kan itu nanti akan menjadi dokumentasi atau aset juga untuk generasi selanjutnya merefleksikan tahun pidana kini ngai gitu. Kira-kira ada kepikiran ke situ nggak Bi? Sudah sempat mendokumentasikan itu? Sudah kita dokumentasikan sih. Yang paling lengkap itu dari tahun 2010 itu paling lengkap dokumentasinya. Ogoh-ogoh kita awalnya 2010 ceruk ini. Itu disimpan di mana? Ada sih kita di digital ada, di album juga sempat kita cetak. Kalau dokumentasi itu kan luang bener ngelah dokumentasi. Jadi kita punya gambaran juga. Tahun lalu kini ogoh tahun ini harus lebih luang daripada neneknya seperti itu. Jadi kita punya istilahnya, selain punya memori, punya acuan juga jadinya. Iya. Jadi kayak apa kita mau ngambil lagi konsep yang gini gitu bisa juga ya, Beli ya? Bisa juga. Pernah sempat berpikir seperti itu. Oh ya? 10 tahun yang lalu rago kayak gini, coba sekarang angkat ini lagi. Pernah berpikiran seperti itu. Cuman punya kita lagi ide-ide yang lebih baru. Ide baru gitu. Iya kan biar land nih ya. Kalau yang kemarin patuh jadinya ya. Patuh sing land ini. Pernah berpikir sedikit. Iya. Tapi kalau kita lihat ya Beli ya saat ini mungkin kalau di Denpasar mungkin banyak Beli ya. Maksudnya Seketruna yang sangat kreatif, yang ogoh-ogohnya dari tahun ke tahun selalu disorot. Tapi tidak sedikit juga di beberapa daerah, mungkin di luar Denpasar, mungkin di Bali ini tuh banyak juga Seketruna yang punya dia cita-cita untuk supaya ogoh-ogohnya itu hebat gitu. Salah satunya seperti Seketruna Tunas Muda. Tapi mungkin dia ragu untuk memulai ngidang sing ragu atau enggak apa kan. Ragulah mereka semua untuk membuat ogoh-ogoh yang akan gitu bahasanya Beli. Kalau kayak gitu Beli ada yang mau disampaikan nggak Beli untuk Seketruna yang pingin baru memulai untuk bisa membuat ogoh-ogoh yang leni gitu, misalkan kayak ciri khas tertentu gitu. Kalau sebenarnya yang bisa dikatakan kurang tersorot lah ya, kurang. Kalau tiang pribadi sebenarnya sih yang paling penting itu dukungan sih sebenarnya, entah tuh dari pemerintah setempat atau yang lain-lain tuh. Karena mungkin saja Tunas Muda seperti itu dulu sebelum akhirnya sampai sekarang nih pertama yang gogoh ini, tapi dukungan jalan terus, kemudian kita merasa bahwa Rago harus bertanggung jawab karena Rago buat dukung itu kini dong ngawak-ngawak jangan sembarangan kini dong ngawak-ngawak berkarya Rago buat supportnya penuh seperti itu. Jadi itu juga menjadi acuan kalau tiang pembaris seperti itu yang menjadi acuan kenapa saya harus tetap maksimal tetap maksimal untuk menyelesaikan karya itu seperti itu. Jadi dukungan tuh menurut saya penting sekali sih.
Dukungan Entah tuh dari entah dari entah dari masyarakat. pemerintah, entah tuh dari masyarakat atau dan lain-lain tuh, itu yang menurut saya paling penting juga. Menurut salah Ya, satu yang paling penting. ya. Soalnya banyak juga kendalanya yang mungkin turunnya nggak banyak gitu beli ya. SDM-nya yang SDM-nya kurang, ya. yang seperti itu. Berarti itu berpengaruh juga beli ya untuk. Itu mempengaruhi juga karena mungkin saja merasa, wah saya ada apa ini no. Jauh merantau dan pasar gitu. Ya nawang. Oke. Jadi karena dukungan tuh menurut saya penting sekali. Salah satu yang paling penting. Selain ngeyakan ya minimal kan lah apa namanya? Skill juga penting, terus apa? Kekompakan segala macam tuh penting juga sih bagi saya. Iya. Beli sebagai apa namanya, katakanlah yang aktif gitu ya dalam seni khususnya ogoh-ogoh. Berarti kemarin-kemarin ngikutin juga hal-hal yang viral di sosial media tentang ogoh-ogoh, kan nggak cuma Kesange festival aja beli ya, yang lain-lain juga banyak saat ini yang viral di kabupaten lain gitu mungkin. Gimana beli memandang fenomena rijek dan tenda yang viral kemarin tuh gimana beli? Itu Nah apa ya? Oke lah viral tahu. Cuman kan caranya menyikapi. Gimana? Maksudnya oke lah karena kalau kita lihat dari tempat lain ya yang viral kemarin tuh mungkin baru pertama kali atau gimana, Tiang juga nggak tahu. Mungkin kalau Tiang lihat jadikan bahan evaluasi kan ke depan. Gimana tuh bahan evaluasi gimana tuh? Karena oke lah kita ada event besar, kemudian persiapan kalau Tiang sendiri lihat mungkin kurang matang lagi sedikit seperti itu. Jadi kita terkesan apa ya istilahnya, terkesan kurang menghargai karya orang seperti itu. Kalau Tiang jahat mungkin terkesan seperti itu. Yang tidak menghargai maksudnya siapa nih? Pemerintah? Mungkin atau penyelenggara? Penyelenggara. Jadi terkesan apa ya? Tidak diberikan wadah yang layak seperti itu. Tapi sebenarnya buat cukup ya sih sebenarnya. Dengan masa sih belum cukup. Kayak nih segitu pun sebenarnya masih layak. Tapi untuk sekelas karya yang luar biasa seperti itu kayaknya bisa diapresiasi lebih sih menurut saya. Seharusnya bisa diapresiasi lebih. Terus penyelesaiannya kan udah kemarin tuh beli ada penyelesaiannya setelah itu gimana beli melihat itu penyelesaiannya itu? Nah pangenggal aja kayak itu. Pangenggal aja sih kayak itu. Kayak apa ya? Kayak kita masih kecil cerewet, passing cerewet ajak pisum lali, kira-kira seperti itu. Iya. Tapi itu salah satu yang beli sebutkan tadi ya. Berarti kalau kita berkreativitas itu sebenarnya perlu dukungan dari banyak pihak ya, Bu ya. Salah satunya dukungan seperti rijek dan tenda. bukan sih itu sebenarnya. Sebenarnya diberikan wadah untuk berkreativitas dan segala macam tuh. Contoh kalau dulu sekali di bawah tahun 2015 atau ya sekitaran tahun-tahun itu, bahkan hadiah dari peserta yang lolos tuh nggak sampai 20, nggak sampai di Denpasar pada saat itu, tidak sampai 20 juta atau bahkan jauh di bawah itu. Dan sekarang untuk yang lolos pun sudah ya, bisa dikatakan cukup, seperti juara 150 dan juara 2 sekian dan juara sekian. Itu pun kan sebuah apresiasi lebih, walaupun dari segi materi itu tidak sehidan sebenarnya nganti gogoh tuh. Tapi kan itu juga sebuah apresiasi dari pemerintah atau penyelenggara tuh untuk menghargai karya kita, menghargai usaha yo latihan ngegogoh segala macam sampai yo pawai segala macam tuh. Itu kan sebuah apresiasi juga. Dan sekarang pun masih tetap diberikan wadah oleh pemerintah untuk tidak dilarangnya ngegogoh itu juga sebenarnya sudah sebuah dukungan sebenarnya. Kalau dulu sempat waktu COVID ada isu-isu tahun 2022 kan masih rancu pada saat itu, dia pusing. Cuman karena semangat Soekarno, semangat anak muda dan lain-lain tuh masih antusiasnya tinggi sekali untuk membuat ogoh-ogoh, ya pemerintah
mengapresiasi hal tersebut. Nah, Bang yang ngegogoh tapi dibatasi waktu dan segala Dibatasi macam. waktu, ya. Jadi ada apa namanya? Ada apa ya istilahnya? Jadi ada 50-50 dia. Bang yang ngegogoh tapi sampai kat muni kan. Dan tapi sampai kat jam muni kan, Jadi enggak tong gini, jadi enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak dihentikan ya. Itu kan sebuah dukungan juga, apresiasi juga menurut saya. Balik lagi berarti pantas udah viral kemarin tuh beli ya. Apa namanya? Ini juga kan nggak tahu mungkin karena ogoh-ogoh tuh peminatnya banyak ya beli ya. Peminat itu kan juga luas, misalnya peminat dari segi yang mengamati usianya juga banyak, terus yang mengamati filosofinya lain, yang mengamati detailnya, seninya lain lagi, terus yang menikmati secara keseluruhan juga lain. Jadi memang pasti pendapatnya masyarakat tuh pasti beda-beda, termasuk juri gitu. Ada juga yang bilang kalau beli sendiri nih ya, ini saya tanya beli sebagai salah satu katakanlah pelaku. Ada juga yang bilang kemarin beberapa hari yang lalu yang ada lomba ogoh-ogoh di Kabupaten Selain Denpasar itu ada yang bilang ini lomba ogoh-ogoh apa lomba fragmentari. Nah, seperti itu misalnya. Karena kan ada yang bilang ini ogoh-ogohnya lebih bagus, tapi ini fragmentarinya luwung gitu. Nah, kalau Bri memandangnya itu gimana, Bri? Nah, seperti yang Tiang bilang tadi, penilaian ogoh-ogoh di tempat dan pawai itu pasti beda. Itu yang harus masyarakat sadar itu yang dulu harus ya sebenarnya ya. Itu yang pertama itu yang harus diketahui dulu. Karena kalau sudah dikatakan kalau menurut pandangan saya, kalau sudah dikatakan pawai itu kan mencakup banyak sekali dari segi tabuhnya, dari segi tariannya, kemudian kekompakan, kemudian apa dan segala macam itu kan banyak juga menjadi poin-poin penilaian pada saat pawai yang jadi bukan hanya di ogoh-ogoh saja bukan ogoh-ogoh aja yang dinilai. Ketika ogoh-ogohnya bagus tapi sisanya seperti kekompakan, kemudian tari iring-iringan, tabuh dan segala macamnya kurang jadi nilainya. Tapi ketika ogoh-ogohnya bisa dikatakan masih lebih bagus lah dari yang kita yang lain. Tapi yang nilai-nilai pendukung yang lain tuh unggul jadinya seperti itu. Jadi yang paling pertama harus dipahami itu penilaian ogoh-ogoh di tempat dan pawai itu pasti jelas berbeda. Iya. Jadi ketika nominasi yang kemarin ditentukan atau yang sudah ditetapkan kemarin tuh kita nggak bisa nebak jadinya. Oke, ogoh-ogohnya yang ini lebih bagus, tapi belum tentu garapan pawainya gitu belum tentu garapan pawainya lebih bagus daripada yang lebih unggul seperti itu. Jadi ya penilaian juri itu pasti dia punya pegangan pada saat di ogoh-ogoh dipawaikan. Sebenarnya itu yang harus diketahui yang dari awal itu yang menjadi pembeda sebenarnya ogoh-ogoh di tempat sama ogoh-ogoh pawai itu. Ya kan pasti ada kan beberapa desain gitu. Ini lomba ogoh-ogoh apa lomba fragmentari gitu kan. Cuman ya betul yang sebenarnya yang beli bilang ya kalau pawai ogoh-ogoh udah pawai mungkin dia lebih kompleks lagi. Lebih kompleks. Ya jadi mungkin ogoh-ogohnya dia 60 tapi fragmentarinya mendukung jadi 100 dia. 100. Ya. Oke, ogoh-ogohnya 80 tapi sisanya cuma 5 atau 10 ya benar. Kurang dia. Berarti kalau menurut Bli Paga sendiri ketika ada perlombaan itu hasil yang dewan juri sudah berikan, maksudnya sudah dewan juri kalkulasikan itu udah pasti yang paling cocok dengan kriteria lomba dan yang paling layak untuk menang gitu. Dan juri pun pasti bukan sembarangan pasti. Yang yakin juri itu bukan sekedar bisa menilai yang yakin juri itu memang di bidangnya dia pasti di bidangnya juri mungkin ngawak nilai. Jadi ketika juri sudah menentukan hasil ya kita harus tetap hormati hasil juri. Jadi karena udah sampai sing terima aja keputusan juri dan segala macam tuh juri pasti punya alasan pasti punya ketentuan dan segala macam, punya alasan kenapa ini dianggap lebih layak pasti. Dan kita pun seharusnya sebagai peserta tuh harus tetap bangga sama hormati hasil keputusan juri. Karena dari awal pasti sudah disampaikan bahwa keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Itu harus dibaca walaupun kecil tulisannya tapi harus
dilihat. harus dibaca. Berarti balik lagi nggak lolos ke Kesangofest ini berarti sudah terima sekali dengan keputusan dewan juri. Tidak ada perasaan apa mungkin karena mungkin 2 tahun lalu mungkin ST Tunas Muda dianggap membohongi juri apa itu jenengan mah kader raga jadi yang lolos 2 kali, nggak ada pikiran seperti itu atau pure karena memang percaya dengan dewan juri? Mungkin kalau itu kira-kira ada nggak Bi tendensi ke sana? Enggak sih, karena Tiang yakin baik penyelenggara juri dan semuanya itu pasti profesional. Semungkin ya nggak mungkin ada pidan gitu. Maksudnya semungkin tuh anggone nggak mungkin itu dijadikan patokan. Yang rasa sih nggak kesampaian, nggak kepikiran sih ke sana. Apa karena ragu pidan nguluk juri jadi karena airnya kuras ragu pada saat pawai terus kejani nggak sih. Nggak, oke. Berarti ya karena memang mungkin ada bagian yang kurang dari entah itu konsep kemudian atau apa tuh mungkin ada yang kurang. Jadi kita lebih baik dikasih tahu aja apa yang kurangnya sehingga besok kita bisa evaluasi. Oke. Ada yang mau diusulin nggak Bli mungkin untuk Kesangga Festival ke depannya? Mungkin biar lebih seperti apa? Mungkin agar setelah masuk ke 16 besar itu lebih transparan lagi kepada seluruh peserta atau apa? Mungkin ada masukan nggak Bli untuk Kesangga Fest? Sebenarnya untuk tahun sekarang pun Tiang lihat Kesangga Fest itu udah tampil jauh lebih baik kalau menurut Tiang. Jadi kedepannya harapan Tiang untuk Kesangga Fest itu tetap ada kan. tetap ada aja gitu. tetap diselenggarakan karena niki ini juga sebuah wadah bagi teman-teman Sekotruno yang lain juga yang di wilayah Denpasar ini kan sebuah wadah untuk saling adu ide, adu gagasan, adu kreativitas. Jadi ini sebagai pemantik atau pemacu kita untuk tetap tampil harus lebih baik seperti itu. Jadi harus ada kan Kesangga Fest tuh panggidang rago berlomba-lomba ngalih ide kita berlomba-lomba memberikan hasil yang baik, itu harus ada sih. Itu harapan. Apalagi pesertanya banyak ya 245 antara itu ya. Nah, untuk tahun ini 200 lebih. Jadi harus tetap ada. Tetap ada. Mungkin tahun depan mungkin bertambah pesertanya dan sebagainya. Balik lagi seperti tadi Bli ya kan tadi Bli sempat juga bilang kalau ingin memulai memang harus ada dukungan dari banyak pihak gitu. Jadi intinya memulai dulu gitu. Tapi tadi Bilinya juga bilang kalau di setiap STT biasanya ada satu maestro gitu ya. Salah satunya juga di STT Tunas Muda ya, ada satu tadi. Enggak setiap STT ada maestro ya. Di Tunas Muda aja. Di Tunas Muda. Kalau yang lain tuh mungkin nggak tahu sih Tiang juga. Kalau di STT lain tuh mungkin langsung dia undagi atau maestronya dari warga Sekotrunonya. Kalau dari Tunas Muda itu kan sudah di luar Sekotruno lah, sudah mau Banjar lah istilahnya. Jadi kita masih punya tiang katakan maestro lah. Jadi kita masih punya ada yang membantu gitu ya. Ada yang membantu. Kalau bahkan dari STT lain tuh ada juga yang misalnya di Banjar atau di Sekotrunonya sama sekali memang tidak ada. Nah, itu gimana? Entah itu dari Banjarnya, entah itu dari warganya, sama sekali memang tidak ada. Ya mau nggak mau kalau ingin tetap tampil maksimal atau tetap ingin tampil tunjuk gigi, cari keluar. Pasti Tiang yakin juga di Denpasar pasti ada banyak jasa istilahnya? Iya. Tukang ogoh-ogoh seperti itu. Iya. Oh berarti kalau misalnya nih di sebuah Sekotruno atau di Banjar di desa itu nggak ada yang ahli katakan begitu ya, tidak ada yang ahlinya, tidak ada maestro gitu, dia tetap harus berusaha salah satunya dengan mencari mentor keluar itu gitu maksudnya. Ya mungkin seperti itu karena yang tampil dot pangtan maju kok tapi di Sekotrunonya tidak ada yang mungkin bukan tidak ada mungkin dot lebih dari itu cari keluar tukang ogoh-ogoh segala macam. Sebenarnya sah-sah kan sih. Itu kan sebuah kemampuan untuk nyari apa namanya? Nyari jasa. Iya. Kalau mau nyari jasa sah-sah saja, tapi kalau memang mau memanfaatkan yang ada juga enggak masalah. Malah lebih bagus sebenarnya. Jadinya secara langsung kita dimulai dari kita jadinya membentuk kedepannya pengelah tukang ogoh-ogoh.
ben mani pasti ngalih jadi di Wanyar pangado nih bisa seperti itu sih. Oke. Bli, dari semua pelajaran tahun ini, tahun lalu, ya katakanlah ini tahun terakhir Bli di ST, nggak tahun terakhir bukan Indonesia ya, tahun terakhir sebagai ketua. Ya, apa namanya? Tapi tidak lolos 16 besar gitu. Kalau dari Bli dan teman-teman, apa pengalaman terbesar Bli yang Bli dapatkan tahun ini? Yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran atau evaluasi untuk tahun-tahun ke depan, khususnya untuk kompetisi ogoh-ogoh atau juga mungkin di tengah itu juga mencangkup solidaritas Bli dengan teman-teman. Apa yang pelajaran yang Bli dapat Bli yang paling berharga Bli? Pelajaran atau pengalaman tiang selama jadi ketua Seketuruna ya. Mungkin terutama dengan tidak lolos dah ya katakan ya ini ya. Ini juga jadi pelajaran kan apa yang bisa Bli dapatkan. Sebenarnya dogen jemak gay ngeredag. karena namanya nak Truno ya. Kalau sing ben mani gayanya sing bu ngeredag seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita kan kadang-kadang tidak apapun yang kita buat kalau mau baru-baran itu kan jadi tidak maksimal. Jadi tahun ini di ogoh-ogoh ini kita sempat ada satu bagian yang seperti itu. Jadi kita, bemani harus mau kumpul nih gitu. Jadi maro sama sekali dan kayaknya jadi kalau seperti itu kan ya kurang lah jadinya. Walaupun selesai tepat waktu, tapi kan masih adalah bagian-bagian yang tertinggal seperti itu. Ada bagian-bagian yang tertinggal kurang maksimal dan segala macam. Walaupun selesai, walaupun misi kan kena, tapi belum bisa dimaksimalkan seperti itu. Kalau boleh tiang rubah, boleh tiang rubah tahun depan, tuh ngeredag Hamin 1 seperti itu. Harus lebih matang lagi. Harus lebih matang lagi. Apapun entah tuh gaya gede, gaya cenik tuh, kalau bisa dipersiapkan lebih awal kan lebih bagus. Berarti ini kemarin agak ngeredag aja udah gini hasilnya, apalagi nggak ngeredag dulu ya. Mungkin bisa makebar ogoh-ogohnya. Kita juga buat ogoh-ogoh tuh karena membuat ogoh-ogoh mungkin dengan style seperti itu tuh istilahnya mau nggak mau kita emang nggak bisa santai bikin ogoh-ogoh modelan seperti itu, model ogoh-ogoh yang penggunaan bahannya harus dipersiapkan, kemudian harus di riset dan segala macam tuh memang waktu 4 bulan bang, waktu kayak nih ada kan nasane mau baru-baran gitu pasti bang. Jadi kita mensiasati karya-karya rumit seperti itu tuh ya mau nggak mau harus bagi tugas, kita kasih deadline dan segala macam tuh. Jadi untuk meminimalisir gaya ngeredag Hamin 1 tuh harus ya kita harus mau nggak mau harus istilahnya pecah lah kekuatannya, ada yang fokus, ada yang tanggung jawab di sini, ada yang tanggung jawab sini. Jadi bisalah kita walaupun ada di beberapa bagian tuh yang ngeredag, tapi tidak barengan ngeredagnya. Tidak sepanjang pembuatan ngeredag. Kredit. Iya. Berarti evaluasinya dari cara pengerjaannya itu. Iya. Tapi tahun depan pasti nambah lagi ya Bli ya tim ogoh-ogohnya. Pasti nambah. Iya. Aduh, keren sekali Bli. Sukses semua Bli Paga sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk teman-teman generasi muda nih, terutama turuna-turuni Bali biar lebih semangat lagi gitu memajukan budaya atau seni Bali ogoh-ogoh salah satunya. Ada yang mau disampaikan mungkin sedikit Bli sebagai closing statement? Kalau untuk teman-teman khususnya untuk yang seumuran saya yang masih muda-muda. Okay. Jadi seumuran saya juga betul ya. Jadi karena ogoh-ogoh ini bukan sekedar di zaman sekarang ogoh-ogoh ini bukan sekedar sarana upacara, tapi juga dianggap sebagai wadah untuk berkreativitas dan segala macam. Kok nih apa aja nak gaya di Banjar, kok nih barengin kan, pasti ada 1 atau 2 bagian yang bisa kalian ambil, entah itu dari segi pembuatan ogoh-ogohnya, entah itu dari segi tabuhnya, entah itu dari segi tarinya atau yang lain-lain. Pasti ada 1 bidang yang bisa kalian ambil. Jadi karena ini juga bagian dari pelestarian budaya, jadi tiang juga istilahnya
Jadi teman-teman tuh tidak ada istilah coba ke Banjar sing bisa muda, pasti ada satu bagian yang kalian bisa tekuni di Banjar tuh. Karena Banjar nih secara tidak langsung sekolah juga. Jadi pelajaran yang kita dapat di sekolah tuh pelajaran yang kita dapat di Banjar tuh belum tentu ada di sekolah. Belum lagi di Banjar tuh pasti kalian disupport kalau di Banjar tuh alat ado, bahan ado, tinggal kowe ke Banjar nasi bang. Baru saya mau bilang. Yeah. Jadi pokoknya di Banjar yang ada nih game muncul pasti seru gitu. Pasti ada hasil yang banyak barang redak di Banjar. Tiang bicara seperti itu karena pengalaman juga. Sebenarnya banyak nilai-nilai plus yang kita dapat di Banjar sih sebenarnya. Iya, kalau mau tahu harus terjun ke Banjar biar tahu saya beli ya. Jadi ada orang ke Banjar kayak apa sih salah. Oke, wis semua ya beli pagaya. Mudah-mudahan sukses terus untuk SC Tunas Muda. Tahun depan kami tetap menunggu untuk terus berlaga, terutama di Kesangkepes. Mudah-mudahan lolos ya beli ya. Dan mudah-mudahan apa yang jadi evaluasi juga bisa dilakukan tahun depan lebih baik lagi. Berarti beli udah sepuh berarti tahun depan ceritanya beli ya. Sepuh. Ya, naik kelas lagi. Kan? Naik kelas. Oke, sukses semua ya beli Paga ya. Ya, itu dia tadi Sultan Bali pembicaraan saya dengan Beli Paga, Ketua Seketrune Tunas Muda. Dan kita sudah saksikan sendiri bahwa karya-karya khususnya ogoh-ogoh yang dihasilkan oleh SC Tunas Muda ini penuh dengan filosofi, kemudian desain yang sangat memukau yang pasti menarik perhatian masyarakat. Dan kita doakan agar tahun depan apa yang menjadi target mereka bisa mereka capai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tunggu topik-topik tema-tema kita selanjutnya di Gong Demokrasi. Sampai jumpa.